Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Kurnia Dwi Aryani, dalam mata pelajaran PPKN, kelas 11. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa untuk anak-anakku, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Nah, untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Ya, ini. Sebelumnya, pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Nah, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang diberikan sejak lahir. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, pada hakikatnya keberadaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatannya, serta perlindungannya, harkat dan martabat manusia. Nah, selanjutnya, pelanggaran dari HAM tersebut atau pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah pelanggaran di sini banyak korban jiwa di Ambon tahun 1996 yang melibatkan dua agama. Jadi di sini konflik dua agama, konflik agama Muslim dan agama Kristen di Ambon atau di Maluku ya. Pelanggaran ini sangat bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus membebaskan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi konflik di sini adalah konflik rasis agama ya. Jadi kalau agama Kristen ketemu agama Islam, pokoknya kita berbeda pendapat dan akhirnya menimbulkan perpecahan. Nah, berikut ini sejarah penegakan HAM di Indonesia. Kita awali pada masa kemerdekaan. Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia muncul pada abad ke-19. Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah R.A. Kartini tentang hak-hak manusia terutama perempuan untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan hidup yang layak, seperti itu ya. Jadi perempuan itu diakui hak-haknya pertama kali oleh Raden Ajeng Kartini, hak untuk sekolah, hak untuk hidup, gitu ya, hak berkarir, gitu. Nah, selanjutnya pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulis 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan oleh R.A. Kartini. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan, yaitu pada masa Orde Lama. Orde Lama itu pada masa Presiden Soekarno. Ya. Nah, gagasan ini mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang pada sidang BPU PKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam Undang-Undang 1945 dalam sidang itu adalah Muhammad Hatta dan Sukiman. Tetapi upaya mereka kurang berhasil, hanya sedikit nilai HAM yang diatur Undang-Undang Dasar 1945, sementara itu secara menyeluruh diatur dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Sementara 1950. Nah, selanjutnya pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pelanggaran HAM pada masa Orde Baru ini mencakup puncaknya. Ini terjadi karena HAM dianggap sebagai paham liberal yang bertentangan dengan budaya Timur dan Pancasila. Karena itu HAM hanya diakui secara sangat minimal. Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1993. Namun komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena kondisi politik.
Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal ini akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Nah, tepatnya tahun 1998. Selanjutnya, pada masa reformasi, masalah penegakan HAM di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa, terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Dokumen itu meliputi Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen TAP MPR nomor 17 tahun 98 tentang HAM, nomor 39 tahun 99 hak asasi manusia, yaitu tentang pengadilan hak asasi manusia. Pada tahun 2005, pemerintah meratifikasi dua instrumen yang sangat penting dalam penegakan HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang hak-hak sip. Nah, selanjutnya konsep hak asasi manusia. Apa sih konsep hak asasi manusia? Nah, HAM merupakan terjemahan ya. HAM ini terjemahan dari Human Right bahasa Inggrisnya, artinya hak dasar atau fundamental, hak dasar dari manusia. HAM adalah hak yang dimiliki seseorang sejak ia hidup hingga merupakan pemberian Tuhan. Jadi HAM ini diberikan sejak dia lahir sampai meninggalnya. Yang memberikan siapa? Yang memberikan adalah Tuhan. Jadi manusia tidak dapat mengambil atau merampas hak tersebut. Nah, menurut pakar-pakar HAM, antara lain ada John Locke, Mustafa Kemal, KBBI. Di sini John Locke mengatakan, HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, menurut Mustafa Kemal Pasha, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dibawa sejak lahir yang melekat pada eksistensinya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, HAM adalah hak-hak dasar pokok melekat pada manusia di mana tanpa hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagaimana manusia. Ya, sebagai manusia. Hak dasar, konsep dasar hak asasi manusia, konsep atau pengertian HAM ini beraneka ragam ya. Dapat ditemukan dari penglihatan dimensi visi perkembangan Declaration Hak Asasi Manusia atau PBB, Universal Declaration of Rights ya, menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Adapun perumusan substansi hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan normatif, empiriktif, deskriptif, dan analitas, yaitu HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan universal. Universal itu mendunia ya, secara mendunia. Masyarakat Indonesia berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern, pada dasarnya merupakan masyarakat yang memiliki sikap kekeluargaan. Setiap individu adalah bagian dari suatu masyarakat dan sebaliknya. Pada hakikatnya, dalam HAM terkandung dua makna, yaitu yang pertama, HAM merupakan hak alamiah yang melekat pada diri sendiri sejak ia dilahirkan ke dunia. Jadi maknanya HAM itu hak yang diberikan sejak lahir. Ya. Selanjutnya yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia, ya, dengan kodrat manusia yang luhur. Jadi sebagai alat menjaga harkat dan martabat manusia. Hak memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, hakiki. Hakiki artinya
Hak manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, ya. Jadi hakiki itu hak mutlak, ya, universal. Universal ini merupakan hak hak manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Jadi universal, mendunia atau bersama-sama, ya. Nah, selanjutnya 3, tidak dapat dicabut. Jadi hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Makanya hak asasi manusia itu tidak dapat dicabut dan diserahkan kepada orang lain karena mutlak hak diri sendiri atau pribadi. Selanjutnya tidak dapat dibagi. Jadi semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kebebasan hak kita, ya itu namanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia, tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan atau pengakuan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Nah, kewajiban asasi manusia. Yang pertama, kewajiban asasi manusia atau disingkat dengan KAM merupakan lawan dari HAM, namun memiliki makna sinergis dalam terwujudnya kedamaian, persatuan, dan kesatuan antar manusia. Pertama, HAM sendiri berarti kewajiban yang harus dijalankan atau diberikan setiap individu atau kelompok kepada individu dan kelompok lainnya demi terciptanya kedamaian, persatuan, dan kesatuan. Selanjutnya, beberapa contoh kewajiban asasi manusia diantaranya menghormati dan memberikan kebebasan beragam kepada orang lain. Maaf ya, menghormati dan memberikan kebebasan beragam kepada orang lain. Selanjutnya, selalu bersikap adil di setiap bidang kehidupan dan tidak berbuat semena-mena. Itu kewajibannya. Serta menjaga kesatuan dan persatuan. Selanjutnya lagi, memberikan rasa aman terhadap orang lain. Itu merupakan kewajiban asasi manusia. Tadi kan ada hak dan ada kewajiban. Nah, yang terakhir adalah contoh dari hak asasi. Nah, contoh dari hak asasi manusia. Yang pertama, hak kebebasan untuk dapat bergerak, berpergian, serta berpindah tempat. Itu merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Hak kebebasan dalam mengeluarkan hak kebebasan dalam mengeluarkan atau menyatakan suatu pendapat. Mempunyai hak kebebasan dalam memilih dan juga aktif berorganisasi. Selanjutnya, hak kebebasan dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang diyakini oleh setiap manusia. Hak untuk hak guna mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum serta pemerintahan. Jadi hukum di sini sama ya, mau itu kaya, mau itu miskin, mau itu pejabat, mau itu rakyat jelata harus sama, tidak tumpul ke atas, lancip ke bawah ya, gitu. Jadi tidak diskriminatif. Hak guna mendapat perlakuan sama dalam hukum dan pemerintah, mempunyai hak menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi menjadi hak kita sebagai warga negara menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Mempunyai hak ya kita. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Ya, kita wajib mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum. Hak kebebasan dalam melakukan berbagai kegiatan jual beli. Hak mempunyai kebebasan dalam mengadakan perjanjian kontrak. Hak kebebasan dalam menyelenggarakan kegiatan sewa menyewa atau utang piutang. Hak dalam mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan juga minat. Mempunyai hak mendapatkan pengajaran.
Hak dalam memiliki, menentukan, serta mendapatkan pendidikan. Hak persamaan dalam perlakuan, penggeledahan, penahanan, penyelidikan, penangkapan di muka hukum. Jadi haknya sama, ya. Semua jika bersalah itu mendapatkan hak yang sama, ya. Kalau tidak salah juga sama, mendapatkan hak yang sama. Mau itu kaya, mau itu miskin, mau itu anak pejabat, mau itu anak presiden, semua dalam hukum dianggap sama. Ya. Hak memiliki serta mendapatkan pekerjaan yang layak. Hak memiliki kebebasan. Hak untuk membuat serta mengajukan usulan petisi. Hak guna dalam membuat dan mendirikan partai politik serta mendirikan organisasi politik lainnya. Hak ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah. Selanjutnya mempunyai hak memiliki dan dipilih dalam suatu pemilihan umum. Jadi itulah hak-hak asasi manusia di Indonesia yang kita semua mempunyai hak, ya. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.